Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Irma harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Tepatnya sekarang kita belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Anak-anak, apakah kalian bangga menjadi anak Indonesia? Saat mengusulkan dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno menyampaikan dasar negara yang pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu national state. Dari pidato ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Ini sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sekarang anak-anak coba perhatikan pada peta di gambar. Kalau kita amati pada gambar, ada 5 pulau besar, yaitu pulau terbesar Papua, yang kedua Kalimantan, yang ketiga Sumatera, keempat Sulawesi, dan yang terakhir Jawa. Dari pengamatan peta Indonesia tadi, kita memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Kaya akan sukunya, kaya akan bahasa daerah, pakaian tradisional, makanan dan minuman khas, senjata tradisional, rumah tradisional, tarian tradisional, alat musik tradisional, dan lagu daerah. Dari sini, ini ada 2 contoh dari wilayah Jambi. Anak-anak bisa amati berdasarkan gambar. Rumah adat Jambi yaitu rumah panggung, tari tradisional yaitu tari sekapur siri, dan senjata tradisional keris. Sedangkan untuk wilayah Bali, pakaian adatnya seperti pada gambar, tarian tradisional yaitu tari legong, rumah adat Candi Bentar, dan senjata tradisional yaitu keris. Nah, jadi ini sama-sama kerisnya, senjata tradisionalnya. Perlu anak-anak ketahui bahwa kita memiliki 718 bahasa daerah. Dari 38 provinsi Indonesia. Dari banyaknya provinsi ini, maka senjata tradisional, rumah tradisional, tarian tradisional, pakaian, makanan, dan minuman khas pun bervariasi. Tidak hanya itu, flora fauna pun juga sangat banyak. Ini adalah contoh dari wilayah DKI Jakarta. Tarian tradisionalnya yaitu tari yapong, rumah adat yaitu rumah kebaya, dan senjata tradisional yaitu golok. Untuk wilayah Papua, senjata tradisional yaitu pisau belati. Tarian tradisional ada tari musyoh dan tari selamat datang. Sedangkan rumah adat Papua yaitu rumah honai. Selanjutnya anak-anak, ini adalah contoh khas dari Jawa Tengah. Untuk pakaian adatnya anak-anak bisa lihat pada gambar.
Untuk tari tradisional yaitu tari Bambangan Cakil, senjata tradisional keris, dan rumah adat Jawa Tengah yaitu rumah joglo. Sedangkan untuk Sulawesi Selatan atau disingkat Sulsel, pakaian adatnya seperti pada gambar seperti itu ya. Sedangkan tari tradisionalnya tari kipas. Karena tari kipas maka sang penari ini menggunakan properti kipas. Rumah adatnya rumah tongkonan dan senjata tradisional yaitu badik. Selanjutnya anak-anak, kita menuju ke wilayah Sumatera Barat. Untuk pakaian adatnya anak-anak bisa amati pada gambar. Tarian tradisional yaitu tari payung, rumah adat yaitu rumah gadang, dan senjata tradisionalnya adalah karih. Untuk wilayah Jawa Timur, pakaian adatnya, nah itu sakera ya, anak-anak bisa lihat ya. Sedangkan tari remong itu adalah tari tradisional, rumah adat seperti pada gambar, dan senjata tradisional yaitu celurit. Seperti yang Bu Irma sampaikan tadi, kita tidak hanya kaya rumah adat, tarian tradisional, atau yang lainnya yang sudah Bu Irma jelaskan. Tapi kita juga kaya akan flora dan faunanya. Flora yaitu tumbuhan dan fauna adalah hewan. Kita bisa lihat peta Indonesia ini dari wilayah timur, yaitu Papua. Di Pulau Papua ini kita lihat di situ ada burung kakak tua, ada koala, ada kanguru. Kemudian untuk Sumatera ada gajah, harimau, dan beruang. Sedangkan untuk wilayah Jawa ada badak, ada harimau, ada kerbau. Sedangkan di wilayah Kalimantan ada monyet, dan lain sebagainya. Selanjutnya anak-anak, ini adalah sebuah bumi yang berisi dengan flora faunanya. Jadi seperti yang anak-anak lihat bahwa pada gambar ini tidak hanya ada hewan tapi juga ada flora atau tumbuhan. Peta persebaran flora dan fauna ini terbagi menjadi 3. Ada peralihan, ada asiatis, dan ada australis. Untuk Indonesia bagian barat itu termasuk asiatis, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Di sini memiliki kesamaan jenis flora dan fauna dengan wilayah Asia. Sedangkan untuk Indonesia bagian tengah disebut peralihan, yaitu wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Memiliki kekhasannya sendiri, sehingga banyak flora dan fauna pada wilayah ini disebut endemik. Untuk Indonesia bagian timur, yaitu disebut australis. Di sini wilayahnya adalah Papua dan Kepulauan Maluku. Memiliki kesamaan dengan flora dan fauna di wilayah Australia. Nana, sekarang kita akan menuju ke pulau terbesar yaitu Papua. Pulau terbesar di Indonesia ini memiliki 5 pembagian wilayah, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Ini sudah diberi warna sehingga anak mudah dalam melihatnya. Yang mana Papua Selatan, yang mana Papua Barat,
atau Papua Tengah. Untuk makanan khas Papua ini yaitu papeda. Nah, kalau kalian sering menemukan jajanan sekolah papeda, itu adalah sebenarnya asli atau khas dari wilayah Papua. Pulau terbesar kedua yaitu Kalimantan. Anak-anak bisa melihat ini adalah pembagian wilayahnya, yaitu ada Kalimantan Barat atau Kalbar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Sedangkan untuk daerah yang di atasnya itu yang berwarna rada oranye kecoklatan muda itu adalah termasuk wilayah Malaysia. Anak-anak pasti sudah memahami bahwa di Kalimantan ini memiliki suku yaitu suku Dayak. Selanjutnya pulau terbesar ketiga yaitu Sumatera. Di Sumatera ini memiliki 10 provinsi. Dari ujung yaitu Aceh, kemudian Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan yang paling bawah itu Lampung. Juga itu yang terpisah ya, ada Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Selanjutnya anak-anak, ini adalah peta Sulawesi. Kalau kalian perhatikan, Pulau Sulawesi ini seperti huruf abjad yaitu K. Sedangkan untuk pembagian wilayahnya ada Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya pulau terakhir adalah Pulau Jawa. Ini adalah pulau yang tidak begitu luas, namun jumlah penduduknya terpadat. Pembagian wilayah untuk Jawa di sini bisa anak-anak baca dan perhatikan warnanya. Kalau dari timur ada Jawa Timur, ada DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Surakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan memberikan uji pemahaman. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa paham anak-anak tentang materi yang sudah dijelaskan. Untuk soal pertama, sebutkan 4 contoh jenis keragaman budaya daerah di Indonesia. Yang kedua, mengapa mengenal budaya daerah di Indonesia penting untuk dilakukan? Yang ketiga, tuliskan perkenalan budaya daerah kalian dalam sebuah paragraf dan berikan deskripsi terhadap jenis-jenis keragaman yang kalian sampaikan. Yang keempat, ceritakan pengalaman kalian saat melakukan pertunjukan seni bersama kelompok di sekolah. Dan yang terakhir, mengapa menjaga kelestarian budaya daerah itu penting? Bagaimana cara menjaganya? Jawab dengan baik ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahami dengan baik, mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, menjadi anak yang sholih sholihah, dan sukses dunia akhirat. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.